Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia, petani milenial dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng saya di konten seputar pertanian padi. Tapi terlebih dahulu saya mohon bantuan teman-teman semuanya untuk tetap setia di channel Terah Petani Makmur ini dan tetap mendukung channel ini agar terus berkembang dan menyajikan informasi yang terupdate tentang seputar pengetahuan pertanian padi. Yuk, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu dan tolong tekan tombol loncengnya agar setiap video atau konten yang saya upload teman-teman semuanya bisa mendapat pemberitahuan langsung. Jangan lupa di klik like atau suka, kemudian di share atau dibagikan yang sebanyak-banyaknya di grup-grup pertanian yang ada di Indonesia. Tujuannya agar informasi ini bisa didengar secara menyeluruh ke setiap teman-teman maupun saudara-saudara petani yang ada di seluruh pelosok Indonesia. Menjelang MT1 maupun MT2 yang menjadi momok petani hingga saat ini yaitu tentang rumput-rumputan, baik gulma berdaun lebar maupun teki-tekian pada tanaman padi. Terlebih dahulu saya ingin mengajak teman-teman untuk mengetahui dahulu penyebabnya. Kira-kira penyebabnya apa? Karena kalau sawah kita sudah kita tanami lalu tumbuh gulma secara tidak bisa terkendali, maka di sini saya mengajak teman-teman untuk bareng-bareng mengetahui ternyata apa tentang penyebab, faktor penyebab. Kenapa kok di sawah saya itu banyak rumputnya, itu kenapa? Nah, dari faktor penyebab tadi kita bisa mendeteksi atau bisa secara pencegahan bagaimana rumput-rumput ini bisa dicegah. Nah, tentang bagaimana cara mencegah rumput, tentunya kita harus mengetahui yang pertama yaitu faktor penyebabnya dulu. Faktor penyebabnya, kenapa kok sampai rumput-rumput ini bisa merajalela di tanah kita, di tanaman kita. Dengan langkah awal mendeteksi seperti itu, nanti teman-teman bisa mencegah atau mengantisipasinya. Nah, caranya bagaimana? Yang perlu kita ketahui, yang pertama, rumput itu biasanya tumbuh itu tentu ada benihnya. Nah, itu benih dari mana itu kira-kira? Benih dari gulma ataupun rumput-rumputan itu tentunya berasal dari rerumputan mungkin dari musim lalu atau musim yang kemarin yang bunganya sudah tua lalu rontok ke bawah. Kemudian dia akan tumbuh. Dia akan tumbuh dan berkembang seiring kondisi tanah yang dia tempati. Dengan adanya kita mengetahui faktor penyebabnya, diharapkan pengendalian gulma atau rerumputan itu bisa terkendali karena kita sudah mengetahui faktor penyebabnya. Nah, di sini jika kita sudah tahu faktor penyebab kenapa rumput-rumput itu tumbuh subur di tanaman kita, poin pertama sudah kita ketahui. Maka kalau sudah kita ketahui, langkah kedua yaitu kita harus segera membeli herbisida yang bisa, herbisida pencegah itu biasanya yang bisa herbisida yang berfungsi untuk membekukan biji-biji atau serbuk bunga dari rerumputan tersebut. Fungsinya yaitu untuk membekukan. Kenapa harus dibekukan? Karena kalau tidak kita antisipasi dengan herbisida pembeku yang bermanfaat untuk mengendalikan biji-bijian rumput tadi, maka hasilnya rumput-rumput itu akan leluasa tumbuh di pematang sawah kita. Dengan usaha yang kita lakukan yaitu menyemprot dengan herbisida yang bisa membekukan biji tersebut, harapannya nanti petani bisa terbebas dari gulma-gulma. Kemudian biaya
biaya pengurusan sawah bisa kita minimalisir, biaya upah untuk pekerja yang seandainya jika punya rumput yang banyak di sawah, tentu menghabiskan uang untuk membayar tenaga-tenaga pembersih gulma. Jika kita sudah menemukan herbisida pilihan kita, harapannya rumput-rumput bisa terkendali, gulma rumputan bisa terkendali. Di sini saya tidak merekomendasikan sebuah produk apapun, tapi saya cuma memberi contoh produk herbisida dengan merek dagang Basmirata 15 WP dengan bahan aktif acetoklor sebanyak 14%, metil bensulfuron sebanyak 0,8%, metil metsulfuron sebanyak 0,2%, yang diproduksi oleh PT Arista Life Science Tirta Indonesia. Produk herbisida ini diklaim mampu mengendalikan hama purna tumbuh maupun pasca tumbuh. Anjurannya disemprotkan sebelum dan sesudah tanam, dan diklaim sangat aman bagi tanaman kita. Nah, keistimewaannya dari produk PT Sains ini dengan merek dagang Basmirata itu dia mengandung 3 unsur bahan, beda dengan merek-merek yang lain yang cuma mengandalkan satu bahan aktif ataupun 2 bahan aktif saja. Tapi Basmirata 15 WP itu mengandung 3 bahan sekaligus yang sangat ampuh untuk mengendalikan gulma di tanaman padi kita. Caranya bagaimana untuk pemakaiannya? Untuk tanaman padi, dosis formulasinya itu 250 sampai 500 gram per hektar dengan penyemprotan volume tinggi. Nah, untuk gulma sasaran yaitu gulma berdaun lebar maupun gulma berdaun sempit, 2 jenis gulma sekaligus. Nah, ini yang belum diketahui para petani itu faktor penyebabnya. Maka di sini lewat kanal YouTube Trah Petani Makmur ini saya mengajak teman-teman untuk bagaimana bisa mengurangi beban yang kita alami selama musim tanam ini, dan tujuan kedepannya untuk musim tanam yang berikutnya agar pengetahuan ini bisa kita tularkan kepada rekan-rekan sesama petani yang ada di Indonesia. Saran saya untuk menyemprot herbisida ini, usahakan tanahnya itu basah atau nyemek-nyemek kalau kata orang sini bilang. Karena apa? Sangat efektif sekali kalau tanah itu basah ataupun nyemek-nyemek. Untuk ini herbisida purna tumbuh dan pasca tumbuh. Hal inilah yang belum diketahui, bahkan mungkin petani cenderung untuk meremehkan. Karena apa? Petani itu lebih cenderung untuk mengobati daripada mencegah. Nah, di sini tujuan saya mengajak teman-teman mengetahui faktor penyebab dari tumbuhnya rumput-rumput yang mengganggu tanaman itu, tujuannya ya agar kita bisa tercerahkan gitu. Yang selama ini kalau saya amati memang petani cenderung untuk meremehkan hal-hal yang seperti ini. Jujur saja hal ini sangat efektif sekali, karena dengan mengetahui faktor penyebab maka kita akan terbebas dari beban. Karena apa? Kalau selama ini kita terus-terusan terbebani oleh rumput yang mengganggu tanaman kita, pasti pikiran kita akan cenderung pusing maupun bingung. Sudah modal bekerja, biaya upahnya naik, terus di samping itu rumput tidak bisa terkendali. Tapi kalau teman-teman petani Indonesia bisa mengerti seperti ini, tentu masalah gulma-gulma itu bisa diatasi, yaitu dengan cara mengetahui faktor penyebab. Kalau faktor penyebabnya sudah kita atasi, maka beban atau derita kita selama ini yang terus berulang-ulang memikirkan rumput gulma, dan tidak ada jalan keluarnya. Kalau 2 faktor tadi sudah kita temukan, maka pencerahanlah yang akan kita dapatkan. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman petani Indonesia berbahagia dan sejahtera. Tolong hal ini teman-teman bisa perhatikan secara betul, karena di sini saya bukan menjual produk, tapi saya mengajak teman-teman petani yang ada di Indonesia untuk memikirkan
agar kedepannya kita tidak terbebani terus menerus. Jujur saja saya seorang petani, saya terus terang merasa kasihan kalau jika sesama petani tidak mendapat pencerahan yang seperti ini, karena ini menurut saya sangat penting sekali. Bisa teman-teman praktekkan di kehidupan nyata. Bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman, tapi tolong dipikir secara logika dulu. Apakah konten ini bermanfaat atau tidak? Tolong dipikirkan dulu. Kalau menurut ilmu kesehatan, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah mengobati itu otomatis biaya juga menelan banyak. Biaya pengobatan itu banyak sekali. Tapi kalau sudah kita deteksi sedini mungkin, kalau kita sudah mengetahui faktor penyebabnya, maka perbandingan harga antara pengobatan dengan pencegahan itu lebih murah pencegahan, teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum. Semoga teman-teman tetap bersabar dalam kondisi apapun. Assalamualaikum.